Wih, semakin sore malah semakin semangat nih. Asik bentar lagi buka. Ya, tapi Iya. melihat bagaimana sekarang apa yang dibawakan oleh Geeks Fam. Seharusnya mereka nggak yang terlalu lebih agresif dari di game yang kedua tadi ya. Paling nggak cuma nyari-nyari informasi aja dari Baloy-nya. Ya, apalagi Gops sekarang bukan yang typically Damage ya. damager gitu loh. Cuma jadi badan dan bisa jadi distraksi. Oke, yang penting tabrak-tabrak usir om ya. Iya, atau usir ya. Minusnya sekarang dia glue-nya ini harus berhati-hati jangan sampai kalah rotasi ya. Di bagian tengah Aboy. Hampir saja Aboy. Aboy hampir ya. Walaupun emang Aboynya juga udah ngasih damage yang cukup besar. Membuat dari ESG pun harus recall. Tapi ini dia. Adu baku hantam. Adu pukul yang terjadi di arah bottom lane. Ya. Dan Ini Aran mainnya deket-deket rumput aja. iya, karena keluar masuk itu jauh lebih cepat loh buat bisa nge-regen juga ya. Iya ya. Bahkan Aran ngebawain apa tuh Master Assassin. Wow, Oke. buat 1v1 delay. Oh makanya damage-nya tadi kelihatan lebih masuk ya. Dan Trial juga malah. Trial ada benar. Untung dapat Iron Shiki tadi. Kalau enggak ada di level 2, enggak dapat gol. Aduh. Oke. Dan Fabian sudah mulai menjara juga ya. Ini nge-raid masuk ke dalam jungle milik dari Geek-nya. Dan masih so far ya hampir sama mungkin. Cuman dengan tempo permainan yang jauh lebih pelan sekarang. Dan menurutku dengan tempo pelan, ini sedikit merugikan buat Geek Fam. Iya ya, mereka punya inisiasi pick off yang besar juga ya dengan adanya sosok dari Chow Baloyski. Namun kita masih belum melihat hal tersebut dan YSKL benar-benar ngalah loh Walah. clearnya. Ini dia Aboy. Ya. Aboy berada di dalam dinding yang seharusnya tidak di situ tuh. Itu areanya TLID tadi itu. Dia ngasih pressure ya tadi. Dan YSKL-nya juga dia nggak terpancing untuk keluar. Masih bermain cukup aman di dalam balutan satu buah outer middle turret. Dan bentar lagi bakal ada team fight harusnya. Akan ada kontes di area dari Turtle. Yap. Yap. Gops berusaha untuk bisa mendapatkan satu pergerakan yang jauh lebih maksimal. Sudah level 4. Sementara Aboy di bagian belakang. Tapi Widi langsung mencoba untuk bisa ngebadani. Dengan ada lawan order tadi udah langsung dia keluarkan pula. Masih berusaha. Bahkan sekarang Gopsnya udah berhasil langsung menduduki di atas pundak. Dan juga menambah beban yang hanya saja sekarang begitu sakit. Dia bisa dihasilkan pula oleh Fabian. Dan sekarang Fabian yang berusaha bisa pergi. Tapi Aboynya masih berhasil selamat. Bahkan sekarang Aran. ada pergerakan dari Gops. Yang memang membuat ada satu orang yang berhasil ditumbangkan. Itu benar-benar YSKL dive in dan Arannya loh. Sempat bisa memberikan damage juga sehingga ada pertukaran yang terjadi. Dan tidak akan langsung terburu-buru. Kali ini dari tim Liquid ID akan mencari informasi terlebih dahulu menuju ke arah dari Turtle yang pertama. Harusnya diiklasin sih. Harusnya Yap. diiklasin, jauh Yap. banget. Karena bicara soal bagaimana cara untuk melakukan zoning ya. Dengan memiliki glue, ini bakal bisa pegang siapapun ketika dia level 4. Dan tadi kejadian, yang terpegang itu Widi. Yang harus tertunggangi ya dengan glue juga. Dan ya, dari skornya masih sama, berimbang. Yang membedakan hanya dengan Turtle, yang berarti ada sedikit EXP difference antara King dan juga TLID. Dan lagi ya, kalau kita mengamati EXP lane, ini bakal jadi tempo yang lama buat EXP. Paling kaya coba Gops baru 2000 sendiri gol. Di 101 lumayan nih tambahan dari kill dan juga asisnya. Dan kembali menurun dari segi temponya juga. Item, terselip nih ada item damage ternyata dari Arannya. Karena minimal-minimal dia bisa sumbangin poke damage ya. Ya udah bawa Master Assassin juga ya. Iya. Sekalian deh gitu, dikit aja. Mungkin Ada Fury Hammer mungkin. bisa. Biasanya modalnya free hammer aja tuh ya. Satu aja cukup. Karena ada Dreadnought Armor juga yang udah terselip. Jadi ya bicara tentang hybrid build yang dilakukan sama Aran sejauh ini berjalan dengan cukup maksimal dengan 2 poin kill yang dimiliki. Iya. Oke. Nah, ini pindah tempat terang-terangan nih, oke. Terang-terangan. Sementara sekarang mereka akan bergerak Wow. menuju ke area yang berbeda. Ada Fabian yang berusaha untuk bisa kabur, tapi Aboy tertinggal sendirian. Yap. Oke. Oke, bahkan untuk sekarang ada Baloyski-nya berusaha untuk bisa kabur. Make it hadir tepat waktu. Iya, tadi mencoba untuk melakukan diversion ke arah bawah. Flicker yang dikeluarkan oleh Baloyski untuk ngejar satu pemain, itu gak berhasil. Ini benar-benar Gopsnya kayak diusir pula ya, Meh. Iya. Walaupun Jobdesk dia ngusir, tapi sekarang dia yang diusir. Yang diusir benar. Memang dia tebal, tapi dia nggak bisa kasih damage. Beda dengan Hilda yang punya Furious Hammer. Dreadnought Furious Hammer buat Hilda Aran. Jadi dia bisa melakukan sumbangsi juga buat damage. Yeah. Dan lihat Arannya ini sangat-sangat sulit untuk bisa langsung diusir ya. Ya karena kalau untuk tadi 1v1 sama Gops, adu tebel kalah tebel. Iya. Mendingan damage aja kayaknya ya. Iya, bisa nyicil ya, ngepok damage juga ada.
Dan berasa nanti damage-nya dia, karena terakumulasi juga. Iron Shiki, Dead Sonata. Aboy, Ada satu Aboy. Glorious Pathway, coba lihat. Ada serangan di mana mereka memfokuskan langsung menuju ke arah Aboy, tapi Baloyski sudah berhasil dihancurkan. Di tempat yang berbeda, satu player tadi berhasil langsung diamankan dan itu adalah Favian. Iya Favian ya yang tertangkap sudah juga akhirnya menjadi pertukaran yang tidak cukup adil. Dan ngebuat harusnya GigFam punya kesempatan untuk secure cara turtle lagi nih. Yap, whip. Ini dia akankah menjadi sebuah kejutan dan ini dia dengan jarak yang begitu dekat. Iron Shiki satu terakhirnya. Iron Shiki berhasil langsung ditumbangkan dan Widi berjuang sendirian untuk keselamatan yang miliki. Dan Naran mencoba untuk bisa menyamakan ataupun mendapatkan sebuah keuntungan. Tapi sekarang malah beban kehidupannya ditambah dengan begitu banyaknya. Ada pergerakan Gopsa turun kembali dan Baloyski akankah berhasil mendapatkan satu player. Tapi ternyata tidak. Ada satu tendangan yang arahnya tidak tepat. Itu dicucuk juga tadi ya, di stop. Agar tidak ada follow up lagi dari The Way of the Dragon-nya. Dan mendelay waktu kembali dari tim Liquid ID. Agar tidak langsung terburu-buru dieksekusi turtle oleh GigFam. Yap, kembali Glorious Pathway dikeluarkan. Mereka tidak akan menjalankan turtle sudah berhasil diamankan oleh Maykit. Bahkan itu sekarang Maykitnya berhasil ditumbangkan walaupun dengan turtle yang mereka udah ambil dan ada Hylas yang mereka bawa. Oke, satu tukar satu walaupun turtle masih jatuh ke tangan dari GigFam. Seenggaknya ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID Om. Yap, dan ya turtle tersebut bisa jadi modal juga untuk Gig ya, karena sudah 2 kali mereka berhasil mendapatkan turtle. Dan Cak Dera sejauh ini juga ini sanggup untuk join team fight-nya tadi. Datang di momen yang cukup tepat sehingga membuat team fight yang terjadi di area top ini terlihat cukup berkepanjangan. Karena secara jumlah juga ini dari GigFam mereka sanggup untuk menyamai tim Liquid ID. Oke, dan harusnya satu buah outer top turret juga akan segera dihancurkan. Perlahan-lahan tim Liquid ID mengejar pula dan Baloyski benar-benar nge-screening out pemain-pemain dari tim Liquid. Yap. Posisi-posisi yang tidak terlihat ya. Atau tidak akan diduga sama sekali oleh tim Liquid ID. Tapi untuk rumput seperti Widi. Whip, akankah berhasil? Tidak, numpang lewat saja. Gocek-gocek ya. Gocek-gocek aja. Sama-sama ini benar-benar match adu gocek dari tadi. Yap. Match ini, adu teliti rumput mana yang bakal dicari. Dan mencoba untuk kembali memberikan serangan kejutkah nantinya bagi Aboy. Karena sejauh ini lumayan berhasil ya untuk diversion play yang ditunjukkan. Yap. Ya meskipun ada terang-terangan tadi ya buat diversion play-nya. Reconcile play dari Baloyski. Yap, Baloy punya flicker nih. Kita lihat akan seperti apa montage-nya nanti. Wow, free untuk Maykit. Dan ini yang dicari selalu ya dengan GigFam. Bagaimana untuk bisa mendapatkan turret tanpa adanya kontes sama sekali. Distraksi, split push, senjata utama untuk GigFam. Ya dibikin bingung ya, apalagi Bingung. sekarang distraksinya ada 2. Siapa yang mau jaga? Diversion, Spear of Destruction. Betul, ada 2 ya. Dan ya, mau gak mau sekarang Favian mungkin yang harus bisa clear lane terlebih dahulu. Karena untuk turtle juga ada di area top. Tapi ini berarti akan membuka sedikit lubang di mana Iron Shiki bakal bisa diincar nanti. Alright. Dengan turtle yang ketiga, akankah langsung di-convert menuju ke arah Lord harusnya ya? Yap. Wop, Glorious Pathway. Itu dia, ada Glorious Pathway dikeluarkan. Maykit tidak terkejar. Maykit berhasil kabur. Gop sudah mendapatkan posisi. Baloyski melihat dari kejauhan. Tapi flickernya sudah digunakan dan YSKL masih berhasil mengamankan diri. Tidak ada lagi The Way of Dragon dan sekarang udah berhasil diamankan turtle-nya. Yes, no perfect turtle untuk Gig. Upaya inisiasi dengan adanya Glorious Pathway yang telah dibentangkan Cuma di berhasil. bawah, Ul. Nah ini distraksi lagi-lagi yang dilakukan oleh GigFam Om. Yap, Yap. dan sekarang pertempuran akan terjadi karena Arannya menjadi orang terdepan loh. Ya, karena memang selalu ya kita melihat ada objektif yang keluar. Tapi di sisi yang berbeda, ada satu pemain GigFam yang pasti ada di sana. Tadi contohnya, ada Cak Dera yang langsung dapetin juga untuk bottom turret milik dari TLID. Ya, ini distraksi terus-terusan yang ngebuat dari tim Liquid ID. Mereka mau komit untuk team fight. Ini jadi dilema. Ya, komit team fight atau usir Pilih mana? Cak Dera yang mana? Dilema kan jadinya. Iya, dan mereka nggak punya movement secepat itu untuk bisa langsung berpindah posisi kan. Benar. Yang punya Favian punya retribution tapi. Atau bukan. minimal skill bisa copy ke diversion. Wow. Bisa juga tapi ya kembalinya nanti loh. Iya sih. Bentuk objektifnya itu gimana gitu. Berkali-kali kalau kita lihat dari skill lebih fokus ke Way of Oke, Dragon ya. oke, mencoba deh. Tertangkap basah dari Favian, berhasil langsung ditendang dengan satu Way of Dragon yang tepat kali ini. Dan bahkan ada Spear of Destruction tadi nancep ya. Langsung hilang Favian yang berupaya untuk bisa memainkan lane jauhnya juga. Yap, Tapi nggak berhasil ternyata. Ya, dan ini sudah mulai leading jauh sekarang untuk GigFam-nya. Di mana mereka berhasil untuk mendapatkan item. Mereka juga berhasil untuk pegang tempo permainan kendalinya sekarang.
Dan bahkan kelihatan Cak Deranya yang bebas mulus, gak ada gankingan sama sekali. Masih tanpa dead sama sekali untuk Cak Dera. Masih aman ya. Aman banget dia. Iya karena dari tadi dia jarang ketemu sama orang gak sih? Gak ada. Gak ada, dia udah sumbang sih dari Sphere Iya. of Destruction-nya aja. Ini Moskop mode introvert nih. Sendirian terus ya. Sendirian terus. Dia butuh me time dari tadi Iya, ya. Buat me split, time terus dari tadi. split. Dan yang ini dia Yeskiel yang udah coba untuk copy ke arah diversion. Oke. Papian juga punya Holy Crystal dan YD punya Twilight Armor nih. Modal-modal bagus sebenarnya sudah dimiliki oleh TLID dari sisi item. Tapi sekarang dari sisi team fight yang harus mereka bisa jalankan juga gitu loh. Karena lihat di area topnya Cak Dera masih ada di sana. Cak Dera akan berusaha untuk motong dan manjangin lagi lane yang cukup jauh berlawanan arah dengan objektif. Dan dia bisa ikut fight ya. Bisa ikut fight nanti, Sphere of Destruction. Kalau kena. Tapi Harus kena. sejauh ini kena terus. Iya. Dan juga Baloiski dari tadi bisa banget untuk ngasih Kating powernya itu loh. Dia maju, dia bisa Shunpo kabur lagi, ngebait dan tim Liquid ID sejauh ini memang masih belum terpancing sih. Ya, dan lihat Baloiski cuma akan mengawal juga ya kalau di area topnya. Meskipun dia bisa dikejar, tapi itu akan menjadi waktu yang sia-sia yang akan dibuang oleh TLID kalau mereka kejar ke Baloiski. Iya, setidaknya ada barikat yang secara tidak langsung Om ya. Bisa melindungi juga ke arah dari Moskovnya. Iya. Dan itu Moskovnya. Aduh Iron Shiki. Oke. Ada beberapa pemain yang masih bertumpuk di area mid, belum bergerak menuju ke area dari Lord. Iya. Diversion. Wait. Top. Diversion. Oke. Ada pergerakan di mana sekarang Cak Dera sakit banget loh. Cak Dera Oh, no. mendekat dan Fabian menjadi korban. Namun itu sekarang pertempurannya terus berlanjut di mana Widi menjadi korban. Keuntungan di dua tempat yang berbeda. Iron Oke, bahkan untuk sekarang coba lihat Iron Chiki hampir saja meregang nyawa. Wah. Tapi pergerakan Baloy masih berhasil selamat di Yeskiel. Nyapa langsung berkilau pula dan Maiken masih berusaha bisa kabur dan juga menyelamatkan diri. Baloynya hadir kembali. Beban kehidupannya langsung ditambahkan dan Naran merasakan akibatnya. menyisakan Iron sendirian dan Fabian yang akan spawn. Dan Widi akan mencoba melakukan defense terlebih dahulu dan Geek Fam momentum yang mereka pegang. Kemenangan di arah atas dan juga di area Lordnya. Ini ngebuat dari tim Liquid semakin sulit untuk mencari jawaban Om. Iya, trapping dari tim Liquid ID. Mereka berusaha untuk melakukan pinnya tadi terhadap Cak Dera. 2 melawan 1 yang ternyata dibalikan. Damage dari Cak Dera yang tidak bisa ditahan sama sekali tadi oleh Fabian juga. Oke. Ampun, dari situ Cak Dera damage masuk semua loh. Iya, dan ngedistract abis-abisan juga. Perlahan-lahan Geek Fam mereka akan coba menembus lini pertahanan dari tim Liquid ID. Dan sebenarnya kalau bicara lagi tentang adanya bagaimana mereka bisa defense, ini ngandelin juga ke arah Iron Shiki sih. Iya, harus bisa clear ya. Restore semua hit mungkin ke minionnya. Dan defense-nya ya ini hanya untuk main team fight, bukan buat clear lane sebenarnya. Oke, Dead Sonata sudah dikeluarkan beberapa kali, bahkan tadi barusan terlihat ada Rhapsody pula. Sementara sekarang ada pergerakan dimiliki oleh Gops yang mulai maju dan juga mengusir ke arah beberapa player. Coba lihat Baloiski-nya belum mendapatkan satu momentum untuk bisa menendang ke arah siapapun. Wah. Tapi untuk sekarang ada satu player menjadi korban dan Widi-nya pun langsung Aran. menghilang. Lordnya tetap berada di area dalam, tapi Aran-nya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Ada pergerakan dari Papian berusaha untuk bisa mengatakan dimensi dan daya skill tidak kuat lagi, tapi pergerakan dari Geek mendapatkan game yang ketiga. Dan Geek Fam berhasil untuk bisa menumbangkan sang kuda di match kali ini. Mendownload data, mengkonvert menjadi sebuah kemenangan. Macro play yang menjadi identitas Geek Fam. Membuat akhirnya tim Liquid ID nggak dapet jawaban tadi. Yap. Slow di minggu awal, slow di tempo permainan, tapi Geek Fam mereka dapetin kemenangan. Lagi